El Clasico di Pilpres atau Piala Presiden antara Persib melawan Persija. Gimana nih, Sen? Kalau Persijanya lolos grup ya. Di akhirnya Persija mendapatkan poin pertama mereka di Piala Presiden kali ini setelah berhasil menahan imbang Port FC dengan skor 2-2 ya. Jadi ketika video ini di tapping pertandingannya baru selesai, artinya pertandingan Persebaya melawan PSMS Medan belum diarahkan ya. Nah, jadi untuk grup B sendiri klasemennya itu dipimpin oleh Port FC dengan 4 poin karena Persebaya belum main. Kalau Persebaya menang lawan PSMS, otomatis Persebaya akan memuncaki klasemen di grup B dengan 6 poin dan otomatis akan lolos menjadi juara grup. Tapi kemudian keduanya masih ada Port FC dengan 4 poin dan ketiga baru Persija dengan 1 poin dan di posisi keempat terakhir itu PSMS Medan. Nah, kita tidak tahu ya Persebaya lawan PSMS-nya menang atau tidak. Kalau misalkan Persebaya menang, otomatis Persija akan jadi juara grup. Kemudian Port FC di posisi kedua dengan 4 poin, Persija ada di posisi pertama. Tapi masih ada kemungkinan Persija lolos, yaitu chance-nya di runner up grup. Kenapa? Karena pertandingan terakhir di Piala Presiden grup B ini Persija akan bertemu dengan PSMS Medan. Kemudian posisi pertama dan posisi kedua akan saling bertemu, yaitu Persebaya dan juga Port FC. Kalau misalkan Port FC ternyata berhasil mengalahkan Persebaya, artinya Port FC yang akan lolos bersama Persebaya. Kalau misalkan Port FC ternyata kalah, itu Persija masih memiliki kesempatan untuk lolos fase grup menjadi runner up karena poinnya akan sama 4 kalau misalnya Persijanya menang juga lawan PSMS. Kemudian selisih golnya bisa nyalip Port FC gitu kan. Jadi masih ada kesempatan. Nah, satu-satunya kesempatan Persija lolos dari fase grup Piala Presiden kali ini adalah menjadi runner up grup. Dan kalau misalkan ternyata mereka lolos jadi runner up, mereka di semifinal akan langsung bertemu dengan Persib Bandung yang sudah mengamankan 1 tiket pasti lolos ke semifinal karena juara grup A akan bertemu dengan runner up grup B. Betul. Nah, dan satu-satunya peluang Persija itu jadi runner up. Artinya kalau lolos langsung ketemu Persib Bandung dan ini sudah pasti. Tapi kembali lagi tadi, kalau Persijanya lolos gitu. Berarti ini Persija ini untuk lolos berat banget ya karena menunggu hasil dari pertandingan tim lainnya Senya. Yaitu Betul. pun kalau hitung-hitungannya ya Persija bisa menang lawan PSMS dan tim lainnya juga kondisinya ya entah imbang entah ininya ada yang kalah gitu kan baru Iya, Persija kalau bisa imbang, kalau Persebaya sama Port FC berbagi poin, Persija udah nggak lolos Udah nggak karena lolos, Port FC poinnya 5 dan juga Persebaya kalau menang lawan PSMS poinnya 7. Kalau misalkan imbang 4 juga. Nah, kita nggak tahu Persebaya lawan PSMS-nya hasilnya seperti apa gitu. Kalau misalkan ternyata Persebaya yang sudah menang, intinya juara grup B mah antara Persebaya atau Port lah. Persija tidak memiliki chance untuk menjadi juara grup Iya, karena betul. baru 1 poin juga gitu kan. Nah, kemudian juga dari pertandingannya sepertinya Coach Sintayong ini menepati omongannya sendiri. Dia ingin bermain menyerang dan Iya, terbukti pertandingan di 2 pertandingan terakhir melawan Persebaya dan juga melawan Port FC dan itu merupakan 2 pertandingan pertama Sintayong bersama Persija. Persija bermain full attack banget ya walaupun melawan Persebaya kan itu golnya kesalahan back ya Iya. dari Pankov itu kan. Jadi Pankov itu selama karirnya belum pernah 1 musim pun tidak mendapatkan trofi kan. Iya. Dan sekarang ke Persija ini adalah challenge untuk Pankov dan juga Persija berharap keberuntungannya si Pankov ini nular ke Persija gitu kan. Iya. Jadi ini akan menjadi challenge untuk Pankovnya sendiri, kemudian untuk Persijanya itu sendiri. Tapi di laga pertama Pankov malah bunuh diri. Betul. Gitu kan. Dan gol kedua tadi melawan Persebaya melawan Port FC itu kan kesalahan dari Persija juga, build up dari Akil Safik gagal, kemudian langsung counter attack dan gol gitu dan skornya jadi 2-2 Persija gagal menang kan. Betul, tapi dua-dua ini juga mengamankan posisi Sintayong juga ya karena secara skema ya Persija masih mungkin untuk lolos meskipun ya bukan sebagai juara grup tetapi runner up gitu misalnya karena dibayangkan kalau ternyata kalah melawan Port FC ini ya Sintayong udah bakal digoreng-goreng habis sih gitu kan. Iya, tapi kalau masalah hal itu menurut gua kalau misalkan ternyata Persija kalah kemudian dipastikan gagal, menurut gua sih tidak akan menjadi masalah karena sebelumnya kan Coach Sintayong itu pernah berstatement kalau Piala Presiden ini benar-benar mengganggu kan, mengganggu Iya. jadwal yang harusnya mereka udah TC ke Thailand harus dibatalkan dan harus mengikuti Piala Presiden kali ini gitu kan. Ya, mungkin itu menjadi pasif agresif dari Sintayong ya. Ngomong Piala Presiden gak penting, kemudian ketika kalah kan udah ngomong gak penting. Iya. Gitu. Jadi itu dia sudah membuat alasan terlebih dahulu sebelum gagal gitu kan. Betul, ibaratnya dari The Jack juga kan alasannya ya ini lagu dicoba gitu kan. Ya meskipun
dari blunder-blunder dari Pankov sendiri ya ini menunjukkan bahwa memang chemistry sebagai tim yang belum terbentuk ya Sen, ya. Karena banyak banget rekrutan baru apalagi ini nahkodanya baru juga Coach Shin gitu kan. Tetapi dari dua pertandingan ini benar juga apa yang lo sebut bahwa Persija bermain menyerang ofensif karena memang ya Coach Sintayong berusaha untuk menghapus stereotip bahwa ya filosofi permainan dari Coach Shin itu ya bertahan ketika memang track record melatih timnas gitu kan. Tetapi ketika melatih Persija ternyata Coach Shin juga bisa loh untuk bermain ofensif dan terbukti kan. Iya betul, dan juga walaupun memang belum terbukti sepenuhnya karena masih banyak sekali skema yang gagal. PR-nya Persija di bawah asuhan tim Sintayong ini di dua pertandingan ini adalah finishingnya itu selalu gagal ya, karena banyak sekali peluang. Tadi juga ada Gustavo Almeida yang banyak sekali mendapatkan peluang, gagal lagi tembakannya masih jauh dari gawang gitu kan. Kalau dari skema serangan bagus, dan juga terbukti Arhan itu dipegang oleh Sintayong mainnya bagus ya, karena di dua pertandingan ini dia diturunkan, dan ketika Arhan masuk benar-benar Sintayong mengoptimalkan fullback sisi kiri dari Pratama Arhan ya. Dan ini juga menunjukkan jika sepertinya Sen Patinama tidak akan mendapatkan tempat karena Arhan bagus di dua pertandingan kali ini gitu kan. Nah kemudian di Piala Presiden itu bukan hanya sekedar laga pramusim dan juga bukan hanya sekedar untuk ngetes para pemain junior untuk debut kan. Yang paling penting dari Piala Presiden adalah untuk membangun chemistry dari para pemain yang baru didatangkan, seperti pemain-pemain asing ya. Jadi Persib semua pemain asingnya sudah dimainkan yang baru didatangkan, kecuali Peralta karena baru datang. Persija juga sama, Pankov, Kollinger juga sudah main di match ini gitu kan. Kemudian Akil Safik juga yang baru didatangkan gitu. Itu yang menjadi hal penting untuk nanti di Liga 1-nya. Bayangkan kalau misalkan blunder-blunder Pankov kemarin langsung jadinya di Liga 1. Kalian udah drop point dari awal musim gitu kan. Ini baru di pramusim. Udah seperti itu. Harusnya kan hikmahnya ya berarti chemistry-nya masih belum terjaga gitu kan antara si Pankov, Akil Safik gitu. Betul ya, dan juga Coach Shin itu sendiri ya, karena memang ya ini juga era baru di bawah pimpinan dari Coach Sintayong sendiri. Karena mungkin kalau menurut gue pribadi ya, kesalahan itu datang dari orang-orang di atasnya ya, kayak seperti Pak Pramono Anung apa segala macam yang membebankan Coach Sintayong dengan target-target yang ya bisa dibilang kurang realistis. Dan ya ibaratnya harus juara lah karena ini ulang tahun Jakarta ke 500 atau ke berapa, itu kan kayak nggak realistis karena ya sebelumnya juga finish di posisi 3 dan apalagi ini era baru gitu. Dan ada hal lucu mengenai Pramono ya. Jadi Pak Pramono itu kan ya dia harusnya tidak ikut campur dalam urusannya manajemen Persija untuk mengatur klub. Yang bisa dia lakukan adalah sekedar jadi donatur saja, penghubung kepada swasta-swasta yang ingin menjadi sponsor di Persija. Tapi yang uniknya ketika penunjukan Sintayong, jadi Pramono itu diwawancara, gimana Pak tentang penunjukan Sintayong menjadi kepala pelatih Persija? Pramono itu ngomongnya gini, saya sempat nggak mood ngelihat mukanya Diki itu mantan ketumnya Jackmania, Diki Sumarno ya. Saya udah nggak mood ngelihat muka dia, tapi alhamdulillah setelah Sintayong ditunjuk, saya rasa ini adalah kado terbesar juga untuk Jakarta di ulang tahunnya yang ke-500 ya. Tentu saja harapan Pramono sebagai donatur ya pasti harus juara juga gitu kan. Tapi ya kembali lagi tadi, tentulah setiap klub ya, setiap klub besar di Indonesia pemilihan pelatih itu tentu pengennya langsung juara gitu. Apalagi supporter Indonesia tipikalnya kan ya lu harus menang juara gitu. Instan gitu ya, proses dan juga yang lain-lainnya gitu ya. Itu juga merupakan beban dari Sintayong itu sendiri. Kemudian kan dia menunjukkan dengan skuad yang belum full, karena skuad utama Persija kan ada di timnas sekarang, dan juga bisa mengoptimalkan pemain muda. Dia berhasil mendapatkan 1 poin di Piala Presiden kali ini gitu. Soalnya kalau untuk Persebaya itu full squad karena nggak ada pemain yang distorin ke timnas gitu kan. Kemudian juga sama Arema juga, Port FC juga mungkin gitu. Nggak tahu ya, Port FC mungkin ada beberapa yang ke Thailand gitu, masuk ke squad timnas Thailandnya gitu kan. Ya dengan squad seadanya ya dia mampu menahan imbang Port FC. Itu kan salah satu prestasi juga karena Port FC merupakan juara bertahan Piala Presiden di musim lalu gitu kan. Betul ya, sangat disayangkannya cuma di laga debutnya doang ya harus kalah 1-0. Harusnya imbang juga itu juga. Ya apalagi bunuh diri pemain yang benar-benar digadang-gadang bakal jadi pembeda, ya, dan harganya mahal. Harganya paling mahal juga dengan CV yang mentereng gitu saya nih katanya. Tadi kan ingin menularkan juara malah bunuh diri ya. Jadi ini adu aura, tetapi ternyata aura Pankov yang kalah ibaratnya kan. Apalagi ya
Coach juga kan mendapatkan kartu kuning gitu kan di laga debutnya ini kan sayangkan banget ya sebenarnya. Tetapi ya hasil imbang dengan Port FC ini ya lumayan baik lah karena masih menjaga asa untuk bisa lolos meskipun ya sebagai runner up grup gitu kan. Iya, ya masih memiliki harapan untuk Jackmania juga nonton Piala Presiden ya. Kalau misalkan langsung kalah ya tentu melawan PSMS itu tidak akan ada yang nonton gitu kan. Sudah dipastikan gagal semua. Yang lolos sudah Port sama Persebaya gitu kan. Tapi ya kalau misalkan dilihat dari kemungkinan probabilitasnya Persija lolos itu sangat sulit. Kenapa? Karena di video-video sebelumnya gue selalu ngomong Persebaya adalah salah satu kompetitor untuk juara di musim depan. Karena ini squad udah matang. Iya. Squad dari musim lalu Bernardo Tavaresnya di stay di Persebaya dan juga dia memiliki proyek yang besar. Contohnya pembelian pertamanya Bernardo Tavares itu langsung terbukti yaitu Yuran Fernandes. Iya. Kemarin Persija kenapa kalah sama Persebaya nggak bisa nyetak gol? Peran dari Yuran, umpan-umpan nabung. Yuran kan monster ya, tinggi banget, hampir 2 meter lebih kan tingginya, badannya gede. Pembeliannya Bernardo Tavares itu benar-benar maksimal banget dari sisi Yuran Fernandesnya itu sendiri, dan Persebaya belum berhenti kan. Nah, segininya saja Persebaya udah sekuat itu gitu kan. Bahkan serangan-serangan Persija selalu gagal gitu dari Yuran. Kemudian ya kita tidak lupakan juga kipernya Persebaya kan ya label timnas juga, Hernando gitu Iya, kan. Hernando Ari ini masih bagus gitu untuk Persebaya ya. Kalau misalkan Persija harus kalah, menurut gue wajar karena mereka harus melawan Port FC yang mantan ya juara bertahan Piala Presiden. Salah satunya Persebaya, tim yang gue yakin akan menjadi salah satu dari 3 besar di musim depan gitu. Berarti secara result ya, berarti kekalahan 1-0 Persebaya, hasil imbang 2-2 dengan Peride ya bisa dibilang hasil yang lumayan baik untuk Sintayong ya, untuk Betul. dua laga awal gitu kan. Iya, Nah, dan memang yang kalah pertama kan karena bunuh diri gitu kan, bukan karena skemanya yang jelek Iya. gitu. Karena Persebaya nggak efektif nyerang, dari skema serangannya selalu gagal ketika melawan Persija kemarin gitu ya. Terbukti Persija kebobolan gara-gara bunuh diri gitu. betul ya, ibaratnya kan menghadapi tim-tim full power, Persija yang sedang masa-masa transisi tetapi memberikan hasil yang tidak terlalu memalukan lah gitu Nggak kan terlalu ibaratnya. buruk lah. Cuman ibaratnya ada kesamaan dan perbedaan mungkin antara Persib dan juga Persija, di mana Persib dan Persija sama-sama menurunkan skuad lapisnya ya, karena memang pemain kunci mereka kan ya ikut di AFF gitu saja. Cuman bedanya kalau Persib dengan skuad lapis 2 entah lapis 3, tetapi kan hasilnya ya bisa bagus karena memang chemistry kan. Iya. Ibaratnya kan legacy dari Bojan Hojak sendiri. Tetapi kalau dari Persija ya namanya juga transisi pelatih era baru gitu kan, dengan skuad lapis kedua atau ketiganya ya hasilnya juga seperti ini gitu kan, terseok-seok lah di Piala Presiden kan. Iya, tapi ya kembali lagi tidak bisa ngecap jelek juga karena lawannya Port sama Persebaya gitu. Kalau untuk Persib kan kemarin di laga melawan DPMM saja full menurunkan pemain muda ya. Bahkan Arifki pemain Piala Dunia U17 kita main Persib Bandung dan kurang. Jadi pemain muda ini bisa membuat skuad DPMM itu sedikit kesulitan ya, pemain-pemain muda Persib kemudian tidak jadi gol juga. Kemudian di babak kedua pembelian baru dimasukkan semua asing, kemudian juga dimasukkan beberapa pemain utama dari musim lalu baru bisa menciptakan gol gitu kan. Dan ini belum full squadnya Persib. Kalau misalnya Persija ngomong ini belum full squad, apalagi Persib. Iya. Persib lebih banyak loh nyumbangin ke timnas, dan pemain Persib dimainkan semua kemarin. Persib ngirimin 7 pemain, hanya satu yang tidak dimainkan melawan Kamboja, itu Ragnar Orentmangun. Iya. Selebihnya dari 5 golnya timnas, 4 golnya itu kontribusi pemain Persib semua. Betul. 3 asis Tom Haye dan 1 golnya Satu asis. 3 bahkan kalau nggak salah 5 ya. 3 asisnya Tom Haye, Iya. 1 golnya Sandy Walsh umpan ke Tom Haye, dan 1 asis dari Eliano kan. Itu dan cuma Bisa. Ragnar yang tidak main gitu kan. Kalau untuk Persija juga sama karena Donitri main full, Rizky Ridho main full, dan Nadeo juga main full di pertandingan tersebut gitu kan. Nah, Persija dan juga Persipinus sekarang posisinya sama di Piala Presiden. Mereka menggunakan bukan skuad kedua dan juga pemain-pemain muda. Apalagi Persib sekarang lebih banyak memainkan pemain muda karena kemarin juga di babak pertama startingnya itu 4 pemain muda diturunkan secara bersamaan, bukan 4 bahkan. Yang tua itu Ramon, Dado, udah. Selebihnya pemain muda semua. Azikri, Nazril, Kakang ya terhitung masih muda karena regulasi U23 juga. Salah satunya Dion Max juga gitu kan. Dan Julio Cesar ya. Kalau nggak salah hampir 6 atau 7 pemain Persib kemarin lawan DPMM itu semuanya pemain muda. Dan DPMM nggak bisa jebol, bahkan intensitasnya tinggi karena kita tahu ya darah muda itu kan dari sisi ego ingin membuktikannya gede banget gitu kan. Jadi bahkan pemain-pemainnya DPMM yang senior, bahkan ada Entoha juga yang baru di sana, Dalberto ya, top 5 top scorer Indonesia kan pindah ke DPMM juga, tetap tidak bisa
tensinya kalah dengan pemain-pemain muda Persib gitu. Karena pemain muda Persib sekarang itu lebih bagus. Kenapa? Karena mereka semua adalah timnas U17, Oh, U19 secara gitu kan. mentalitas Udah kompetitif bisa. ya udah Salah satunya kompetitif adalah banget. kemarin Rifki ya kan mewakili Indonesia di U17 Piala Dunia gitu kan. Hmm. Dan bagus juga mainnya gitu. Dan Persija juga sama gitu. Tapi bedanya Persija dikosin karena memang butuh kemenangan lawan Portugal, Iya. menurunkan semua pembelian mereka dari babak pertama. Kalau Persib di pertandingan terakhir nggak ada pembelian asingnya dimainkan dari babak pertama gitu kan. Bahkan Peralta juga belum diturunkan ya Kalau Sen, ya. Peralta nggak diturunkan untuk Piala Presiden sepertinya Memang ya. tidak masuk dalam list squad ya. Enggak karena kecapean dan siap nanti tanggal 31 Agustus melawan Manila Tiger di Oh, playoff kan. fokusnya udah beda ya. Ada kemungkinan main menurut Coach Igor kalau misalkan di final. Oh, Karena Persib menyisakan 3 pertandingan lagi, satu di grup yang udah pasti lolos, kemudian semifinal dan juga final gitu kan. betul. Ini ya ibaratnya alasan kenapa pemain muda dari Persib itu tampil sangat confident di selain dari mereka memiliki kompetitif di timnas underage-nya gitu kan. Tetapi memang karena dari Persib sendiri secara sistem memang udah bagus hasilnya. Jadi sehingga pemain-pemain ini ya menerapkan taktik yang sudah ada dan chemistry-nya udah lebih dapet lagi gitu kan. Mungkin beda halnya sama apa yang terjadi di Persija karena pemain-pemain veteran yang didatangkan juga kan chemistry-nya belum jadi karena memang mereka ini secara nama-namanya ya baru ketemu juga kan. Dan sulit. Persija nggak bisa ngelakuin apa yang dilakuin Persib. Persija butuh poin, nggak mungkin mainin pemain Iya. muda semua gitu kan. Kayak harus benar-benar ya setidaknya semaksimal mungkin. Kalau Persib mah kemarin santai. Kita sudah dapat 3 poin di match pertama. Iya, Ini betul. kalah juga masih ada 1 match lagi lawan Tampines Rovers gitu kan. Nah kalau Persija match pertamanya kalah, otomatis match kedua ya harus menang. Jadi nggak bisa nurunin full muda gitu kan. Jadi Kalau untuk Persib kan kemarin full muda, dikasih menit bermain sampai 60 menit, kemudian tidak bisa nyiptain gol, baru ditarik semua, diganti pemain pembelian baru asing dan juga beberapa pemain dari skuad kemarin dan terbukti menjadi gol gitu kan. Dan terlihat banget DPMM nggak bisa ngapa-ngapain ketika setengah pemain seniornya Persib dimainkan, nggak bisa ngapa-ngapain segitunya. Belum Iya. ada Tom Haye, belum ada Iya. Mark Locke. belum ada dia. Mark Locke itu dikritik habis-habisan karena dipanggil timnas lawan Kamboja. Lihat Mark Locke, pemain yang memiliki dari segi permainan, karena memang John Herman memakai 3 back. Mark Locke itu sentral banget perannya. Kelihatan kan ketika Mark Locke sama Ivar Jenner ditarik, Indonesia keserang sama Kamboja karena anchornya ditarik. Yang paling keren itu kan di babak pertama John Herman itu kan mantau dari atas tribun ya saya lewat walkie-talkie gitu kan, dan ada skema gol yang asisnya Eliano itu kan bola yang ditarik yang yang disetting sama Mark Locke dan umpan terobosan ke Eliano. Bukan Mark Locke saja, 4 pemain Persib. Iya. Bola pertama Tom Haye ngoper ke Beckham narik back, Beckham cut back ke Mark Locke terupas ke Eliano. Iya. Jadi itu chemistry pemain Persib. Golnya Mitchell Baker kedua. Iya, jadi dari Tom Haye dulu, Tom Haye ke Beckham ke Mark Locke ke Eliano. Betul. Sehingga dari pertandingan timnas itu ya yang gue tangkap ya, pergerakan pemain tanpa bola aja itu benar-benar bahaya banget ya, dan terjadi kan ketika umpan ya kan pemain Kamboja nggak nyangka ya ibaratnya Mark Locke memberikan umpan terobosan, dan kala itu Eliano lari duluan sebelum bola itu ya diumpankan oleh Mark Locke gitu kan. Ini benar-benar chemistry yang luar biasa sih. Ya kita tunggu ya karena memang masih ada juga ke depannya. Mungkin kembali ke Persib dan juga Persija, walaupun ini kemungkinannya akan sangat kecil karena Persijanya harus lolos terlebih dahulu dan ini akan sulit ya. Iya, untuk Persija akan lolos karena kompetitornya pertama tuan rumah Persebaya, yang kedua dan juara bertahan Port FC itu sendiri gitu kan. Kalau misalkan harus disetting juga sulit. Itu nggak ada Persija juga tetap rame. Nggak ada Persija tetap rame. Kenapa? Karena Persebaya selalu full house ketika main gitu kan. Kalau misalkan disetting, wah kalau ada Persija rame, nggak ada Persija sepi, enggak juga gitu kan. Enggak Persija yang main juga Persebaya tetap full house gitu, bahkan lebih banyak di atas 30.000 terus. Persib juga sama selalu full house, dan ini akan menjadi menarik banget gitu kan. Kalau misalkan ternyata Persebaya dan juga Port yang lolos, ternyata Persija tidak, akan jadi seperti apa, dan juga kritikan-kritikan apa yang didapatkan oleh Sintayong. Apakah tagar STY out itu akan segera keluar atau nanti? Tapi dilihat dari supporter-supporternya sepertinya mereka gengsi untuk mengeluarkan tagar STY out, jadi mereka masih percaya karena memang ini masih pramusim juga, belum full squad juga gitu. Ibaratnya
Ini yang lucu perlu kita bahas nggak sih nih statement dari ketua The Jack ini Ya, yang benar-benar ngasih pressure kepada Coach Sintayong ya. Kadang-kadang lucu ya, lucunya gini kan statementnya itu saya harap Persija tidak hanya menjadi raja di Indonesia gitu kan. Saya harap Persija akan menguasai Asia dan juga dunia. Itu kan seakan-akan kayak Persija ini sudah mendominasi BRI Super League aja gitu kan. Ini kan nggak make sense ya statement dari ketum baru dari The iya. Jackmania ini Misalkan kan. kan Persija itu musim ini bermain di Club World Cup ya, padahal mereka main di kompetisi regional interkontinental Betul. juga tidak gitu kan. Ya mungkin itu adalah harapan saja untuk ketum The Jack, karena kalau ketum organisasi kan bisa panjang masa jabatannya ya. Ya mungkin dia memiliki proyek-proyek lain untuk Iya. Persija, bukan untuk musim ini tapi untuk musim depan ke depannya gitu kan. Betul. Karena mengingat Sintayong juga kan dikontrak 3 tahun, ya mungkin akan menguasai dunia ya entah di tahun kapan gitu kan. Tetapi lucunya itu ya, statement ini valid kalau diucapin sama perwakilan dari Persib ya. Karena Persib kan udah hat-trick dari Super League sehingga ya nextnya ya udah boleh berbicara menguasai Asia dan segala Ya macam gitu Persib Bang. juga menurut gua belum layak ngomong kayak gitu, karena belum jauh di ACL kan. Iya. Kang Tobias, Pak Adi selalu ngomong kita ngomongnya itu enggak menguasai Asia loh, Iya. melangkah jauh di Asia. Iya, Itu lebih, adalah pikiran yang logis lebih bijak gitu ya. kan. Karena Kang Tobias, Pak Adi itu ngerti peluang kita itu ya, harapan besar kita bisa juara di ACL tuh ACL tuh itu baru tier kedua, tier pertamanya ACL Elite Elite itu gitu kan. kan. Jadi ya nggak bisa menguasai dunia interkontinental aja belum bisa gitu kan. Betul. Ya Persib lebih logis lagi gitu kan. Logikanya jalan lah cara berpikirnya kan. Ya jangan ngomong nguasain dunia, kita jangan ngomong nguasain Asia dulu. Iya. Kita melangkah jauh, tembus ACL Elite dulu. Kalau misalkan sudah nembus ACL Elite baru tuh bisa ngomong nguasain dunia. Iya, betul. Karena kesempatan untuk tampil di Club World Cup itu bisa ketika masuk ke ACL Elite Dan gitu itu kan. pun harus semifinalis ya ibaratnya Iya. kan. Sedangkan ya lolos grup aja ketika kita ngomongin ACL Elite ya susah juga dan karena kan kompetitifnya udah makin tinggi lagi gitu kan. Sehingga ya ini lucu banget ya karena kan digoreng-goreng di media juga ucapan dari ketum baru The Jackmania ini gitu kan. Jadi ya harapan sih boleh, ibaratnya ekspektasi tinggi juga boleh, tetapi kan harus realistis. Mereka ini sedang berada di era barunya Coach Sintayong. Jangan terlalu memberikan beban kepada Coach Shin karena apa yang sudah diperlihatkan oleh Coach Shin itu sebagaimana kita lihat kan ya bagus lah ibaratnya kan. Ya mau gimana lagi udah all in budget besar ke Coach Shin, masa mau dipecat di tengah jalan itu kan kerugian yang mendalam untuk Persijanya sendiri kan. Iya, tapi menurut gue wajar ya kalau membebani ekspektasi Sintayong sebesar itu, ya karena Persija tahu gajinya Sintayong itu nggak murah, pembeliannya bukan pemain-pemain murah, wajar ekspektasinya tinggi. Harusnya kan dengan pembelian dan juga gajinya Sintayong ini ya Persija bisa berprestasi, mungkin Iya. ya seenggaknya finish di posisi 2 atau juara lah. Kalau juara itu sulit ya, seenggaknya finish posisi 2 lah, mendapatkan slot Asia. Asianya bukan Shopee Cup, harus ACL gitu kan. Kalau yang Shopee Cup itu kan bukan ajang resmi gitu kan, tidak mempengaruhi rank liga kita. Itu hanya happy aja lah, kompetisi happy yang dibuat oleh ASEAN gitu kan. Ini sama seperti AFF kan. Berarti iya juga ya, karena ada juga kan statement yang mengatakan bahwa daya tarik pemain-pemain join ke Persib karena memang kan tampil di ACL tuh gitu biasanya. Ya Persija juga harus setidaknya mengejar hal tersebut lah supaya tidak tertinggal juga ya. At least entah itu menjuarai ataupun bahkan di peringkat 2-nya gitu kan. Karena mengingat di musim sebelumnya kan mereka finish di peringkat 3 tetapi secara poin juga kan karena Borneo dan juga Persibnya sama gitu kan Iya, dan poinnya. juga bagus dari posisi 8 ke posisi 3 itu bagus lah, Hmm. bagus banget gitu kan. Dan itu ini kan sulit. Persija itu akan semakin sulit bersaing untuk musim depan karena bukan hanya Persija yang melakukan proyek besar gitu kan. Persebaya, yang Balut, Persib juga sama gitu. Bahkan bisa dikatakan Persebaya lebih besar proyeknya dengan membuat teknologi untuk latihan juga dan juga yang lain-lainnya gitu kan. Sayangnya kenapa mereka tidak dibicarakannya, karena kalau ngomongin klub lain nggak rame. Iya, yang paling ramai itu ya antara Persib dan juga Persija itu Nah, juga bedanya ya. kalau ngomongin Persija ramenya karena lucu. Iya. Statement-statement yang dikeluarkan dari pola manajemennya lucu semua. Apalagi ini bukan gue yang ngomong ya, tetapi ada bahasan di platform media sosial juga bahwa ibaratnya The Jack sengeri itu, segari itu, tetapi harus dipimpin sama ketum spek wibu ini kan terlalu parah banget aja nih Bang. Ya, tapi kan itu kembali lagi dibela ya oleh Jackmania. Jangan remehkan ketum kita. Iya. Dia pernah ke kementerian dan juga yang lain-lainnya ya.
walaupun CV-nya bagus segala macam ya, sebagai orang manusia itu kan pasti lihat covernya dulu, sampulnya Iya, dulu. pasti. Ya jujur tegasnya kurang, bijaksananya kurang gitu Kurang kan. banget sih Kurang ibaratnya kan. banget. Ibaratnya ya sefrekuensi sama The Jack-nya itu sendiri ya, sering menantang diri sendiri, ujung-ujungnya kalah, nyiapin alasan gitu kan. Itu kan Dan mereka itu selalu membela kesalahannya manajemen gitu betul, kan. tidak. Ngomong, ada sebuah statement kemarin lucu, ya salah ngomongnya JJ itu bukan aib, ya itu kan Iya. tolol ya. Kalian itu selalu membentengi kesalahan-kesalahan manajemen kalian, Ibarat tidak mengkritik. ibaratnya justru lebih ke denial terus ya, terus-terusan denial ya, itu juga buruk untuk ekosistem di dalamnya gitu kan, internal dari manajemen Persib Bandungnya biasanya. Karena sebagai The Jack atau supporter ya harusnya kita kritis dong. Ibaratnya kritik yang membangun itu perlu kan, supaya ya lebih fokus ke permainan, jangan fokus buat statement-statement yang akhirnya ketika kalah ya digorengnya udah 2 kali lipat lebih gosong lagi daripada kalau tidak membuat statement gitu kan. Semoga saja ketum baru ini lebih sering kritik ya, lebih sering kritik kepada manajemen, ke pelatih juga. Kalau untuk jangan jangan kritik taktikal lah, itu taktikal udah bagiannya si Rayong dan juga timnya dan juga staffnya ya. Iya. Kritik pola-pola lucu yang ditunjukkan manajemen, Iya, dari betul. statement, kemudian pola transfer dan juga yang lain-lainnya, mas stadion kalian harus kritik, karena kalian terus-terusan menjadi klub musafir. Yang rugi kan bukan Persijanya saja, supporternya juga. Betul, Orang betul. Jakarta, Persija home harus ke Solo, ya kalian harus banyak beli tiket ke Solo yang Iya. biasanya cuma Gojek ke GBK cuma Ya, 8.000, ini harus ke Solo gitu kan, kalian juga rugi. ya apalagi buat Recek yang kerja ya. Ibaratnya kan ini ngatur cutinya gimana gitu kan. Ya Yang menurut gue sih seharusnya. kalau yang kerja sih lebih mending nonton video ya daripada stadion ya. Cuman gue pengen kasih pesan buat The Jack, jangan pernah berinisiatif untuk memberikan tagar STY out, karena STY itu siap dipecat kapan aja karena memang kontraknya 3 tahun, gajinya besar, pesangonnya juga besar, meskipun secara karir sepak bola bisa dibilang sudah berakhir karena ada larangan untuk melatih di Korea, dan juga secara image ya udah tidak bisa dibenerin lagi gitu kan. Tetapi ya mungkin kalau menurut gue pribadi, Coach Sintayong itu menganggap cup di Persija yaitu uang pesangon untuk dia pensiun ibaratnya kan ya. Jadi kalau ada tagar STY out, yang rugi ya benar Persija itu sendiri sih kan. Ya itu sudah pasti sekarang baru melek ya dari manajemen dan juga Iya. mania juga, karena sudah banyak yang kritik juga gitu kan. Jangan kaget aja kalau tiba-tiba nanti di out gitu, karena ya manajemen kalian benar-benar kecolongan gitu. Kalau misalkan harus out, yang mending out sekarang, mumpung duit 540 miliar masih ada, jangan sampai habis dulu. Out nggak bisa ngambil pelatih lain yang lebih mahal, pelatih bagus itu harganya mahal. Nah, ini juga udah mulai dinarasikan nih Sen, kan banyak sekali yang mengatakan bahwa bahkan kegagalan di Piala Presiden saja pertimbangan untuk memecat Sintayong itu harus segera dilakukan. Ini kan ya sayang banget ya. Pertama, uang kompensasi pemecatan Mario Sousa ditanggung sama klub gitu kan. Apalagi sekarang gamblingnya tuh bingung gitu kan. Bertahan sama Sintayong dengan hasil yang sudah bisa ditebak, atau cut loss dari sekarang rugi besar mendatangkan pelatih baru, itu pun belum ada jaminan Persija bisa lebih baik gitu kan. Ya menurut gue sih kalau yang statement sekarang STY out ya tolol ya. Ya tadi ya, kan gue sudah jelaskan, Persija gagal di Piala Presiden, lawannya siapa? Iya. Persebaya sama Port FC gitu. Secara- Melawan Port bisa ngebobol 2 loh gitu. Iya. PSIS di musim lalu kalah lawan Port gitu kan. Kemudian Persija belum full squad. Nggak ada Jordi Amat, nggak ada Rizky Ridho, nggak ada Nadeo, nggak ada Donitri gitu kan. Masih belum full squad gitu kan. Dan memang si Tayongnya juga sepertinya nggak niat juga. Walaupun itu karena sepertinya alasan dia saja kan, Betul. gitu. Tetapi ya Tapi yang balik lagi tadi, kegagalannya dari apa? Ya lawannya juga kuat gitu kan. Dan kalian kalah tidak semestinya kalah, karena golnya juga bunuh diri. ibaratnya penilaian untuk Coach Sintayong di musim debutnya itu jangan berdasarkan hasil pertandingannya saja, tetapi nggak prosesnya gitu nggak kan. ada yang nilai pemain dan pelatih dari preseason tuh, nggak ada. Pramusim itu cuma sekedar laga hiburan. Betul. Cuma bedanya Piala Presiden hadiahnya gede banget. Iya. Jadi ini tetap bergengsi dari hadiahnya, karena hadiahnya lebih gede dari Liga 1 yang 1 tahun. Iya. Sementara Piala Presiden cuma setengah bulan. Itu kan bedanya cuma itu saja gitu kan. Ini apalagi prize poolnya itu bisa untuk modal di transfer paruh musim misalnya. Ini kan secara keuntungan klub gitu kan. Iya, itu hadiahnya bisa beli Nadeo ya. 6 miliar kan harganya Nadeo segitu gitu kan. Betul. Bisa beli pemain-pemain ya sekelas Beckham Putra, Donitri yang masih market value segitu gitu. Kalau untuk
pemain Liga 1 yang harganya masih 1 miliar kan bisa di 6 Iya, gitu kan, betul. karena adiknya gede untuk Piala Presiden gitu. Cuma sayangnya yang paling sangat disayangkan Sintayong itu membuat statement Piala Presiden tidak penting, Nah, itu dia. mengganggu, itu salahnya. Dari sini Hmm. kan wah ini orang udah tahu dia nggak bakal bisa menang karena skuad utamanya setengahnya ke timnas, jadi dia bikin alasan sebelum bertanding gitu. Iya, ini berarti mentalitas yang sangat disayangkan dari seorang pelatih ya. Seharusnya pelatih ya jangan ngomong seperti itu. Apapun hasilnya ya do the best aja gitu kan. Gak usah nyapin alasan karena memang udah tahu nggak bakal menang. Tapi kayaknya itu pesimisme terlalu dini sih kalau menurut gue Iya. kan. Ini juga seperti Thomas Muller yang nggak dipanggil Jerman ngomong Nation League itu piala untuk pemain lapis 2 untuk akademi saja, mending juga seperti itu. Tapi kalau yang ngomongnya pelatih, ya Nah, gimana mau membakar semangat pemainnya, pelatihnya udah ngomong seperti itu gitu betul. kan. Kalau Ini misalkan di lapangan kita harus menang, kita harus mencintai, ngomong kayak gitu pemain, coach kata lu nggak iya. penting, ngapain kita menang, ini seperti itu, jadi bikin pemain mudah juga gitu. Betul. Ini sama kayak mentalitas Luis Enrique sama ini ya, apa pelatih Barcelona yang dari Belanda itu siapa? Pak Koeman ya. Iya, Ronald Koeman itu kan. Ronald Koeman kan ketika ditanya bisa comeback kan nih, ya gimana ya pernah permainan kita kayak gini gitu kan. Iya. Tapi kalau Luis Enrique waktu itu kan ya PSG bisa nyetak 4 gol, kita bisa nyetak 6 gol gitu kan dan Iya, terbukti dan kan. sama seperti Arbeloa musim kemarin ya. Iya. Copa del Rey kan gak penting Iya. menurut Arbeloa karena Hmm. setelah Madrid kalah sama Albacete kan, Iya, iya itu betul. kan karena dia siapa yang paling serius di Copa del Rey, bukan kita. Iya. Yang itu kan nyindir Barca ya. Hmm. Arbeloa itu ngomong kayak gitu setelah kalah loh gitu Iya, kan, betul. bukan sebelum bertanding Betul, betul. gitu Ini kan. untuk mentalitas para pemain Iya, juga jadi ya. Sintayong itu pasif agresif buat alasan dulu dengan konsekuensi yang dia tahu. Jadi Hmm. akan gagal nih Persija nggak juara. Berarti seharusnya entah itu dari dirtek atau manajemen harus ada sosok yang menengahi komunikasi antara Sintayong dan juga kritikan dari The Jack ya Sen, ya. Supaya ya secara pressure terlindungi lah untuk Coach Sintayong sendiri, karena kalau menurut gue statement Coach Sintayong seperti itu self defense ya, itu untuk melindungi diri sendiri dari serangan-serangan yang akan datang ya. Iya. Seharusnya hal itu dilakukan bukan sama Sintayong kan harusnya. Iya, ya itu ya walaupun si Taeyong nggak bakal ngerti juga apa yang dikritik nih, kecuali Jackmania pakai bahasa Korea ya. Tahu si Taeyong nanti ngamuk di preskon ya. So ada yang mau dibahas lagi kan tentang Ini kemungkinan menarik lah mungkin, kenapa Piala Presiden ini menarik untuk kali ini, karena ada nama Persija dan juga Persib tentunya yang mengikuti kompetisi, dan juga ada Persija juga, tidak edisi yang hanya diikuti oleh 4 klub ya, hanya Port, Oxford, kemudian juga Persib Bandung, emang 4 atau 5 lah, 6 klub kan. Sekarang kan lebih banyak lagi nih, semoga Iya. aja kedepannya ini menurut gue sih ya perlu beberapa tamu dari luar negeri, tapi menurut gue lebih bijaknya Piala Presiden itu paling bagus ya untuk Iya. depannya. Format 8 klub, tapi 8 klub ini 8 besar menurut gue. 8 Iya. besar di liga di musim kemarinnya itu akan jadi lebih Oh, menyenangkan dan lagi. perwakilan juara Iya, kalau misalkan Piala Presiden pengen menjadi kompetisi yang bergengsi, Iya. tidak hanya sekedar pramusim. Kalau pramusim ya nggak apa-apa ngundang dari klub-klub lain gitu kan. Cuma sayangnya kan yang dirumorkannya Lion City Sailor, JDT, mereka menolak. Iya. JDT kan menolak Piala Presiden. Mereka friendly match sama klub-klub La Liga aja. Iya. Sama La Liga 2-nya di sana. Kan bahkan mereka menahan imbang salah satu klub La Liga, gue lupa klubnya apa ya. LC lawan LC LC itu kan ditahan imbang sama JDT ya. LC itu biasa sparring lawan Madrid, lawan Barcelona gitu kan ya, karena memang secara historis ya JDT itu levelnya udah di atas, akhirnya secara prestis ya terlalu buang-buang waktu dan gak worth it kalau ikut Piala Presiden gitu kan ya. Semoga saja ketika kompetisi ini rutin digelar tiap tahun dan ibaratnya progresnya dan prosesnya bagus ya, menjadi daya tarik tersendiri untuk kedepannya ya bagi klub-klub Kalau di bisa sih tetangga. ubah saja dan jadi lebih bergengsi lagi, jangan jadi pramusim ya kalau bisa gitu kan. Untuk ASEAN mah sulit lah ya, udah Piala Presiden format untuk pramusim saja gitu. Betul. Harapan kita sih di situ ya. So, mungkin udah kita bahas ya. Kita Jadi video kali ini tuh kita membahas, kita berharap ya bahwa Persija itu akan ada keajaiban bisa lolos, at least ya
sebagai runner up karena memang di nextnya nanti akan bertemu dengan Persib di mana kita semua pasti penasaran Ya ingin bukan at least runner up, Hmm, karena nggak bisa juara iya. runner up. Betul ya, Gitu. ibaratnya kan ya meskipun harapan untuk juara klub itu udah nggak mungkin, bahkan runner up juga secara ini kemungkinannya probabilitasnya Ya di cuma bawah itu 20% gitu peluang, kan. cuma ya masih ada peluang tapi runner up. Tapi runner gitu ya. up dan itu juga menunggu hasil dari Ya kan kalau pertandingan. Persib at least lain. runner up lah, nggak juara baru tuh at least. Iya. Kalau Persija kan nggak bisa pakai format at least karena ini cuma satu-satunya peluang runner up gitu. Iya, ibaratnya. Karena ini nggak ada. Kalau misalkan at least juara ketiga terbaik lah Iya. baru kan. Ya gitu. ibaratnya the best thing yang bisa didapetin Persija itu runner up gitu Iya. kan, ibaratnya dan langsung ketemu Bukan the Persib. best thing, only thing. Eh, Only karena only cuma juara dua ya, gitu kan. ya the best thing yang terbaik cuma runner up karena ya kalau nggak ngejar juara kan nggak mungkin juga secara matematis gitu kan, secara hukum alam udah nggak bisa dilawan lagi kalau jadi juara gitu kan. Mungkin itu saja yang sudah kita bahas dari apa yang kita bahas di episode kali ini. Jadi buat teman-teman, apalagi buat fans dari Persebaya, Persib dan juga Persija, drop opini kalian tentang jalannya Piala Presiden sampai saat ini di kolom komentar. Kalau untuk Persebaya urusin bonek saja ya. Nah, itu dia. So, thank you banyak udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.